Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian yang insyaallah seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup hingga saat maghrib ini di 7 Jumadal Ula 1438 Hijrah. Saat sebagian dari saudara-saudari kita barangkali sesuai dengan ajal dia telah kembali lebih dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kita. Bahkan tadi dalam kesempatan menunaikan Jumat, setelah selesai kami bahkan mendapatkan berita satu di antara siswa kami dalam daurah Qadar Ulama, Masya Allah, keluarga saleh, baik, istrinya salihah, setelah berjuang dalam jihad persalidannya, qadar Allah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik, teman-teman kita ini telah kembali lebih dulu karena menurut Allah barangkali bekalnya sudah cukup, dosa-dosanya sering diistighfari sehingga cukup bekal ia untuk pulang. Persoalannya kita yang masih hidup sampai maghrib ini itu belum aman, karena barangkali anggota tubuh kita itu masih berpeluang berbuat maksiat. Mata kita masih berpeluang salah digunakan. Al-Quran mengatakan fungsi mata itu bukan melihat, tapi melihat pada yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Sampai dengan maghrib ini, berapa kali mata kita digunakan untuk melihat yang tidak baik? Telinga kita hanya boleh dengar yang baik-baik. Karena itu diharamkan bagi telinga kita untuk mendengarkan hal yang tidak baik, ghibah, sum'ah, ghasib. Sampai maghrib ini, berapa kali telinga kita mendengar yang keliru? Mulut kita itu hanya punya dua pilihan dalam beraktivitas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik, kalau tidak bisa dia diam. Kalau Anda tidak bisa bicara yang baik, seharusnya diam. Sampai malam ini, berapa kali kita melanggar aturan itu dalam lisan kita? Sampai ke kaki kita, aturannya jelas. Quran surah 25 ayat 63 itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Kaki hamba-hamba Allah yang penyayang itu, kalau berjalan pasti tawadhu. Berapa kali kita melangkah merasa pongah dalam kehidupan, merasa yang paling baik, paling angkuh, paling hebat. Dan masalahnya kita masih hidup sampai dengan maghrib ini. Karena itulah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan maghrib ini kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah, sehingga dengan tobat kita bisa menggugurkan dosa-dosa yang kita perbuat. Saya berpesan di awal kajian ini, memberikan satu wasiat untuk diri kita semua. Jika antum belum mampu berlomba dengan orang saleh meningkatkan kebaikan, setidaknya segera berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan nikmat menunaikan salat maghrib berjamaah di masjid ini. Kita bermohon pada Allah, semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ada satu rahasia besar mengenai keutamaan salat berjamaah di masjid, yang saking pentingnya rahasia ini
dua imam besar dalam bidang hadis, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, itu menyantumkan dengan redaksi yang sama di dua kitabnya sekaligus. Di Al-Bukhari ada di nomor hadis 279, di hadis Muslim ada di nomor hadis 131. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah menyantumkan kembali dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dari 1896 hadis di dalamnya, beliau cantumkan di nomor hadis yang ke-10 bab yang pertama, posisi paling kiri di pertengahan sedikit ke bawah. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya, dan setelah Anda mendengar kalimat ini, bila punya kesempatan jangan sekali-kali tinggalkan salat berjamaah di masjid itu. Pahalanya luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda, salatul rajuli fil jamaah, salat seseorang yang ditunaikan berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi suqih wa baiti, itu akan lebih utama dibandingkan dari semua salat berjamaah yang pernah ia tunaikan di tempat ia bekerja. Suq itu tidak harus diartikan pasar ya, karena sekarang suq diartikan tempat niaga, di kantor-kantor ya. Ya, ada teman-teman yang sholat di kantor padahal dekat ke masjid. Anda memilih sholat di kantor dan berjamaah di situ, itu masih kalah sama orang yang baru mau ke masjid. Bukan sholat di masjid, baru mau ke masjid, itu pahalanya sudah mengalahkan orang yang sudah sholat berjamaah di luar masjid. Wa baiti, atau di rumahnya. Anda memilih sholat di rumah sementara dekat dengan masjid misalnya, Anda berjamaah sholat di rumah dengan orang yang baru mau ke masjid, itu pahalanya kalah sama orang yang baru mau ke masjid. Di baru mau berangkat saja, dia sudah mendapatkan bibid'ain wa ishrina darajah, lebih daripada 23 derajat. Bid'ain itu kalimat dalam bahasa Arab antara 3 sampai 10. Jadi dia mendapatkan pahala, baru mau berangkat sudah dapat pahala 23 sampai 30 derajat. Yang bahkan masjidnya saja jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, 4 ke 5 500 tahun, sampai dengan ujungnya. Dan Masya Allah, itu mengalahkan orang yang sudah sholat, baru mau berangkat sudah dapat pahalanya. Dan bonusnya lagi, kalau Anda bisa kerjakan, ini rahasia yang sangat indah ya, kalau bisa praktekkan itu lebih bagus. Ya, dzalika bi anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana al-wudhu. Yang demikian itu, jika ada di antara kita, kata Nabi, bisa menyempurnakan wudhunya sebelum dia berangkat ke masjid. Jadi kalau Anda bisa mengamalkan amalan tambahan sebelum berangkat, wudhu dulu, bukan wudhu di sekitaran masjid ya. Wudhu di sekitaran masjid sah, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau antum bisa wudhu dari tempat antum tinggal, di rumah, di mes dan sebagainya, thumma atal masjid, kemudian Anda berangkat ke masjid, fa khatta bi kulli khatwatin, maka setiap langkah yang dia mulai itu akan dituliskan oleh Allah yurfa'u biha darajat, sebagai penambah dari derajatnya, diangkat derajatnya. Jadi begitu Anda langkahkan kaki, derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dinaikkan derajat itu biasanya minimal 2 oleh Allah. Minimal 2. Ada tafsirnya di Quran surah 58 ayat ke-11, posisi paling kanan sebelah bawah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman antum dinaikkan oleh Allah. Jadi orang yang sering ke masjid itu, kualitas imannya akan dinaikkan lebih dibandingkan dengan jarang-jarang ke masjid. Pasti itu ya. Kalau tidak percaya silakan. Anda sering ke masjid, itu pasti kualitas imannya meningkat itu. Minimal senang dengan berjamaah, minimal ada kecintaan pada masjid. Nanti puncaknya ada orang ketinggalan sholat fardu masih biasa-biasa, Anda ketinggalan sholat sunnah sudah menyesal itu. Ada orang nunggu qomat belum mau berangkat, Anda baru dengar azan sudah merasakan terlambat. Itu puncak keindahan nikmatnya ke masjid itu. Tayyib. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya, wa khatta biha, dicatatkan itu sebagai yumha biha sayyiat, untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang pernah ia kerjakan. Jadi kalau Anda bisa berwudu dari tempat Anda tinggal, Anda melangkah, itu sebelum nyampe masjid, kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari langsung digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang salah lihat, telinga yang salah dengar, kaki yang salah melangkah, yang kita tidak berniat untuk melakukan itu. Jangan-jangan antum mau kesini pun sudah salah lihat tuh. Ya, coba cek dari bangun tidur sampai dengan malam ini, berapa kali mata kita salah lihat? Salah lihat gambar di TV, tayangan yang tidak elok, gambar-gambar di handphone, aurat yang terpanjang di pelataran jalan itu. Berapa kali kita salah melihat?
Ketika Anda melangkah ke masjid itu yumha biha. Bahkan di hadis Muslim hadis 233 jelas, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna ya ma lam takunil kaba'ir. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu otomatis menggugurkan dosa-dosa yang pernah diperbuat yang kecil-kecil, sepanjang bukan dosa besar. Tapi orang yang mau ke masjid itu begitu mau berangkat seketika digugurkan oleh Allah. Belum cukup. Itu belum nyampe masjid. Thumma atal masjid, kemudian dia berangkat ke masjid. Fa idza dakhala al masjid, ketika masuk ke dalam masjid, perhatikan tahapannya. Baru mau berangkat dapat lebih daripada 23 derajat. Melangkah dapat pahala lagi. Dihapuskan dosa, diangkat derajat. Kemudian dia masuk masjid, kutibat lahu kanat fis shalah. Dituliskan pahala salatnya padahal belum dia mulai salat. Begitu Anda masuk masjid mengucapkan Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, itu dituliskan pahala salatnya sampai keluar dari masjid. Anda mau salat maghrib misalnya, kemudian ada yang salat sunnah, ada yang ba'diyah maghribnya, bahkan salat maghribnya sebelumnya, itu semua pahala salatnya terus dituliskan sampai Anda keluar dari masjid. Sekarang pun kalau kita benar mengikutinya itu terus dituliskan. Kemudian wal malaikatu yaqulun, dan para malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, mohon rahmati si fulan ini. Mohon ampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Dan mohon terima taubatnya ya Allah. Terima taubatnya. Di ketika Anda melangkahkan kaki mengatakan Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, ya Allah mohon bukakan pintu rahmat untuk hamba ini. Kata malaikat, ya Allah rahmati orang ini ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah mohon ya Allah terima taubatnya. Dzalika ma lam yuhdits, dzalika ma lam yu'dhi aw yuhdits. Itu terus akan berlangsung pahalanya sepanjang orang ini tidak merusak amalnya dengan amalan-amalan riya atau mengganggu orang lain atau sengaja membatalkan wudunya. Masya Allah, di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas sekarang, Anda yang terpilih oleh Allah untuk sholat di masjid. Itu tidak mudah. Betapa ringan hari ini langkah kita untuk ke masjid. Lembut hati kita sampai ada di sini. Barangkali Anda datang ke sini atas undangan Allah, di antaranya Allah ingin ampuni dosa-dosa kita. Allah ingin rahmati kita. Allah ingin terima taubat kita. Kalau dengan semua apa yang Allah berikan sampai malam ini belum juga Anda tersentuh hati untuk berubah, Anda perlu diberi kesempatan kapan lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan pertama semua aktivitas yang kita kerjakan di masjid ini dinilai sebagai ibadah yang memberikan dampak-dampak kebaikan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat terbatas di malam ini, kita akan coba langsungkan saja untuk membahas kajian kita. Dan ini pahala tambahan lagi. Masya Allah, tidak sekedar datang untuk ibadah, menunaikan salat maghrib, tapi juga kita niatkan untuk belajar sebagian dari tuntunan agama kita. Saya bacakan 2 hadis saja. Setelah itu saya tutup muqaddimahnya, lalu kita mulai pembahasan kita. Pertama, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi bukan Bukhari ya. Kalau menyebutkan Bukhari pakai al di depannya. Al-Bukhari. Ya, karena ini bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'afa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau ada seseorang dari non-Arab datang ke Arab, dia umumnya akan memperkenalkan dengan nama daerahnya, bukan nama dirinya. Ya, pada umumnya untuk memberikan pesan bahwa Islam sudah sampai ke daerah saya, ini saya buktinya masuk Islam. Taib, maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya jadikan i. Saya dari Bukhara, Muhammad, tambah al di depannya, Al-Bukhari, ujungnya jadikan i, Al-Bukhari. Saya dari Bukhara. Dulu ada ulama kita, Masya Allah, dari Palembang. Kita merindukan di antara teman-teman ada penerusnya. Ada Syekh Abdus Somad Al-Palembangi. Mesti ada antum siapkan. Masa dari orang sebanyak ini nggak ada penerusnya? Ya. Di Padang ada Syekh Yasin Al-Padangi. Itu ahli hadis terakhir di muka bumi yang hafal sanadnya itu. Gelarnya Musnid Ad-Dunya. Di Minangkabau ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang melahirkan 2 ulama besar di antara muridnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah itu 18 November 1912, dan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Itu dari Minangkabau. Ada yang dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani
Yang diantara keturunannya cicitnya Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang menjadi ketua MUI itu cicitnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita merindukan insyaallah besok-besok ada diantara antum keturunannya yang menjadi generasi ulama seterusnya. Ya. Ditambah al di depannya. Tidak cukup dengan amin, ya, siapkan dulu dari sekarang. Ya. Baik. Ya, antum lihat itu, lihat sirahnya Syekh Abdul Somad Al-Palembangi bagaimana belajarnya, dekatnya dengan para ulama, ya, keinginan kuatnya untuk hafal Quran sampai jadi mufti itu ya, di sana. Tapi kita teruskan teman-teman, Al-Bukhari nomor hadis 71 di Kitabul Ilmi posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Ya. Perhatikan hadisnya. Bismillah. Man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Tolong ingat ya, hadis ini mengatakan baik menurut Allah, bukan baik menurut manusia. Jadi kalau anda disebut baik oleh orang Palembang, mohon maaf, orang Bekasi belum tentu kenal anda. Tapi kalau Allah sudah mengatakan anda baik, semuka langit dan bumi akan mengatakan anda yang terbaik. Man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, maka tanda pertamanya yufaqihu fiddin. Akan dilembutkan hatinya, dibimbing ia untuk mulai mau memahami tuntunan agamanya. Jadi mohon izin ya, kalau diantara teman-teman ada mengalami peningkatan materi dunia, itu belum tentu tanda kebaikan menurut Allah. Kalau di masjid ini ada orang baru mendapat promosi jabatan, harta mulai melimpah misalnya, maaf, sementara dalam saat yang bersamaan belum memahami tuntunan agamanya, itu menurut Nabi belum baik dalam pandangan Allah. Sekalipun orang dunia menyebut dia orang baik dan terhormat, menurut Allah belum tentu. Kalau saat yang bersamaan dia belum paham tentang ketentuan agamanya, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, apa yang harus diikuti, mana yang harus dijauhi. Nah, yang paling menarik, saat seseorang diinginkan oleh Allah jadi baik, ternyata diringankan langkahnya untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya. Dan bukan cuma sekedar belajar ya, ingat ini. Kalau anda tergerak ikut pengajian misalnya, tapi sifatnya tidak seperti yang diinginkan di hadis ini, itu pun belum baik. Karena kalimat di sini ya, menunjukkan ta'limnya dengan kata fiqih, yufaqihu, yaitu ta'lim yang memahamkan kita tentang urusan agama kita, lebih paham tentang cara kita salat, cara kita ibadah, cara mendekat kepada Allah. Itu yang diinginkan di hadis ini ya. Dan alhamdulillah di antara sekian banyak orang yang sibuk di malam ini, ternyata kita yang diringankan langkahnya oleh Allah untuk mau memahami tuntunan agama kita di malam ini. Mudah-mudahan ini tanda pertama dari Allah yang menjadikan kita insya Allah termasuk golongan baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir di Ibnu Majah nomor hadis 233. Ini tafsir dari Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-100 posisi paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya. Saya harus sampaikan ayat ini karena belum tentu kita hidup sampai besok dia. Perhatikan jaminan Allah pada kita semua malam ini. Lihat kalimatnya. Saya bacakan dulu hadis Nabi-Nya. Ibnu Majah nomor hadis 233, riwayat Abu Darda, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Man salaka tariqa yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang bisa menyiapkan dirinya, kemudian dia mulai melangkah dengan sungguh-sungguh untuk belajar di majlis ilmu, maka Allah akan balas setiap lelah langkahnya itu dengan meringankan langkahnya ke surga. Allah akan balas setiap lelah langkahnya itu dengan meringankan langkahnya ke surga. Kenapa hadis ini muncul? Teman-teman sekalian, ini tafsir dari Quran surah keempat ayat ke-100. Saya berikan kisahnya sebentar ya, singkat saja. Dulu ada seorang yang punya latar belakang yang sangat buruk luar biasa. Maaf, pernah bunuh 100 orang. Mabuknya tak terlukiskan, rampok sana, rampok sini, mabuk, zina, macam-macam. Tapi satu kali ada getaran dalam jiwanya untuk berubah dia. Saya mesti berubah, ada keinginan untuk taubat. Ini menunjukkan bahwa, mohon maaf, siapapun yang pernah hidup di muka bumi sebelum kembali kepada Allah, pasti itu akan diberikan sentuhan oleh Allah untuk kembali pada kebaikan. Fir'aun yang paling jahat saja dikirimkan dua nabi untuk meluruskan kembali supaya dia jadi baik. Cuman sayang dia tidak mau mengambil petunjuknya.
Di setiap orang pasti akan mengalami masa-masa itu. Kalau Anda tengah mengalami peristiwa itu, ada keinginan untuk berubah, cepat ambil. Itu petunjuk Allah pertama. Karena boleh jadi belum tentu kita hidup sampai masa-masa yang akan datang. Orang ini kemudian mengambil petunjuknya, konsultasi dengan seorang syekh. Singkatnya dia katakan, ya syekh, seorang alim, saya pernah bunuh orang 100 orang, pernah berbuat maksiat begini-begini, apakah ada kesempatan untuk taubat? Kata syekh ini, wallahi, engkau ini jadi begini bukan karena engkau bukan orang baik, tapi lingkungan kamu membuat kamu menjadi seperti ini. Tinggalkan lingkungan ini, pergi ke majlis di sana, belajar dengan syekh di sana. Anda belajar ke sana, berangkat. Allahu Akbar. Orang ini ikuti sarannya. Begitu dia bertekad untuk belajar, ingin ikut ta'lim di majlis yang disebutkan tadi, dia mulai bertekad karena Allah, dia mulai langkahkan kakinya, maka langkah pertamanya dihitung oleh Allah sebagai tobatnya dia. Allahu Akbar. Ketika dia bertekad, dia tangisi dirinya, taubatnya menggugurkan dosa-dosanya, langkahnya menambah pahala. Apa yang terjadi? Belum sampai ke tujuan, di pertengahan meninggal dia. Maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Bagaimana kemudian keputusannya? Pernah bunuh 100 orang, mabuk hampir tiap waktu, pernah rampok orang, pernah zina, pernah macam-macam. Dia bertobat ingin berangkat ke majlis ilmu, belum sampai di pertengahan, maut datang, dia wafat. Turun berita dari langit, dakhalal jannah, masuk surga orang ini. Bahkan turun ayat Quran di sini untuk mengisyaratkan. Quran surah keempat ayat 100 di bagian pertengahan sampai akhirnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bertekad berubah untuk lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, walaupun dia baru keluar rumahnya, kemudian dia berangkat kata Allah, lalu maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kata Allah, ini langsung Allah memberikan statement, pahalanya sudah dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada orang bunuh 100 orang, mabuk tiap waktu, pernah zina, pernah pukul orang, pernah rampok orang, mau berangkat ke majlis ta'lim, belum sampai meninggal masuk surga. Antum ada yang pernah bunuh 100 orang di sini? Belum pernah bunuh orang. Mabuk tidak seperti yang tadi, kalaupun ada yang pernah melakukan. Masya Allah, tidak pernah berzina, jauh dari yang tadi dilukiskan, dan Anda sudah sampai ke majlis ilmu sekarang. Masa nggak bisa masuk surga? Karena itu ini anugerah ya. Karena itu ini anugerah. Nah, bagaimana kemudian menjadikan ta'lim ini lebih baik? Mumpung kita sudah berada di dalamnya, maka ikuti kaidah-kaidah Nabi. Di antaranya siapkan diri kita untuk fokus pada apa yang dipelajari. Ya, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siapapun yang belajar di malam ini, kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Mungkin saat kita keluar tiba-tiba selesai kehidupan kita. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling enak ya, begitu selesai, sholat isya selesai, ta'lim dilanjutkan, jam 9 keluar, tiba-tiba malaikat maut datang ya. Yuk pulang gitu ya. Masya Allah, selesai, dosa diampuni, amalan ada, masuk surga. Mau begitu? Nanti ya, insya Allah, sebentar lagi. Kan baru mulai kita, tenang aja insya Allah ya. Tapi kita nggak bisa milih itu ya. Yuk kita mulai supaya tidak terlampau lama mukaddimahnya. Kita cuma sampai jam 9 nih waktunya. Teman-teman, tema kita malam ini kurang lebih menyiapkan keluarga meniti surga. Singkatnya, bagaimana kita semua sekeluarga bisa masuk ke dalam surga. Ya, apa yang harus kita siapkan dan bagaimana kemudian kita bisa mencapai itu semua. Menyiapkan keluarga meniti surga. Hukum kehidupan mengatakan setiap tempat yang diinginkan untuk dimasuki, maka menuntut kita untuk mengikuti setiap aturannya. Antum mau masuk ke komplek pusri, nggak bisa bawa aturan antum sendiri. Di sini ada aturan, ada tata tertib yang nggak boleh dilanggar. Antum keluar dari aturannya, nggak bisa masuk ke sini. Jadi kalau hukum dunia saja punya aturan, maka hukum Allah di akhirat pun punya aturan yang harus kita ikuti. Keluar dari sini, mohon maaf, belum tentu kita sampai pada tujuan. Karena itulah ketika kita mengharapkan masuk ke dalam surga, dan malam ini bukan cuma sendirian ya, awas, surga terlalu luas untuk kita sendirian. Malam ini ketika kita punya harapan satu keluarga besar masuk surga, dari mulai orang tuanya sampai keturunan paling akhirnya, bagaimana kemudian kita mengikuti aturan-aturan Allahnya sampai masuk ke dalamnya. Itu yang coba kita akan turunkan dalam materi kita.
dan insya Allah kita kaji sampai memahami inti materinya. Nah, saya mohon izin, nanti akan lebih banyak berdiri. Saya turunkan dulu dalil-dalilnya dalam Al-Quran, kemudian nanti hadisnya, lalu setelah itu kita dengar pendapat para ulama dan kita coba bahas uraian kajiannya. Sepakat sampai sini? Baik, ya. Bismillah. Ini agak kurang peka ya tadi. Saya pegang ini dulu. Bismillah. Sebentar, saya berikan ilmu sebentar ya, yang dititipkan pada kami oleh para ulama. Kalau kita ingin belajar agama dengan baik, pengetahuan tentang syariat kita, Nabi sudah memberikan rumus. Rumus ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Saya mau tulis sebentar. Kelihatan insyaallah? Belum saya tulis ya. Bisa kelihatan. Antum kenapa malam ini agak aneh? Sahih Muslim ya. Syarah Imam An-Nawawi, antum cari ada 9 jilid ya. Saya suka ditanya, Ustaz, di kitab mana antum lihat ya? Coba saya tunjukkan koleksi kitab kita supaya agak sesuai. Ada 9 jilid ini yang Syarah An-Nawawi. Antum cari jilid pertama, halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas, bab yang keempat, hadis nomor 6. Kalau mau mirip, kitabnya cetakan Darul Hadis, terbitan tahun 2002, warnanya biru dongker ya. Saya dulu beli di Husainiyah tanggal 26 Juli tahun 2006. Harganya masih 450.000 kalau dikonversi. Taib. Perhatikan rumusnya. Babul isnadi minad din. Babul isnad minad din. Bab belajar agama yang bersumber langsung pada sumber utamanya. Babul isnad. Isnad itu dari kata sanad ya. Sanad itu riwayat yang sampai pada sumber asalnya. Misal kalau dalam hadis, Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis. Al-Bukhari kan belum pernah ketemu Nabi, masanya jauh. Bagaimana beliau bisa mengambil hadis dari Nabi? Ditelusuri dari Al-Bukhari, kemudian terus sampai ke Nabi. Itu disebut dengan sanad namanya. Kalau kita belajar sesuatu sesuai dengan prinsip sanad ini, ditelusuri sampai sumber asalnya ke Nabi, itu caranya disebut dengan isnad. Nah, ini ada pesan dari Nabi, dirangkum oleh Imam Muslim. Kata Imam Muslim, babul isnad, bab belajar yang mengurutkan sampai ke sumber asalnya itu, sampai ke Nabi, itu minad din, termasuk yang penting dalam urusan agama. Min di sini tab'id, yang berarti bagian dari agama. Jadi sama pentingnya dengan proses ibadahnya. Misal ada perintah di Quran tentang solat misalnya kan, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43, posisi paling kanan di pertengahan. Wa aqimus shalah, dan tunaikan oleh kalian solat. Ada perintah solat. Bagaimana cara kita solat? Kan mesti belajar dulu kan? Gak mungkin anda tiba-tiba langsung solat, mesti belajar. Nah, saat kita akan belajar, pesan nabinya, pelajari cara solat itu sampai terhubung kepada Nabi SAW. Sebab kalau anda cuma belajarnya asal-asalan, jangankan yang salah belajarnya, itu bisa berdampak pada salahnya praktek solat. Anda salah belajar, solat anda bisa keliru. Saya beri contoh satu ya. Ini bukan di masa kita, langsung di masa Nabi. Ada di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 397. Babnya babul musifis salah, bab tentang orang yang bermasalah salatnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalad Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid An-Nabawi, kemudian dia masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat dari mulai takbir sampai dengan salam. Hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi. Ketika selesai salatnya, falamma sallama yaminan wa syamala, salam ke kanan dan ke kiri, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu 3 marat, maka dia mengulang kembali salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengulang kalimat serupa. Anda salat lagi karena Anda belum salat, kata Nabi.
Sampai dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik lagi daripada ini. Fa'allimni, tolong ajarkan saya. Jadi orang ini sholat, tapi cara sholatnya tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi. Anda bayangkan, ada orang hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi, cara sholatnya, belajarnya tidak seperti yang Nabi inginkan. Kata Nabi, kamu belum sholat, tolong ulangi. Ada orang bukan sahabat Nabi, jauh dari Nabi, tetangga Nabi juga bukan, sholatnya bukan di masjid Nabi, tidak di samping Nabi, merasa aman dengan sholatnya. Orang ini berkata, ya Rasulullah, alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkanlah oleh Nabi SAW dari wudu sampai selesainya. Kata Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau pengen salatnya bagus, sempurnakan wudu. Begini caranya. Famastaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Diatur dari berdirinya sampai selesai. Sampai kemudian kita dengar kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Pelajari dulu saya ibadah, lalu itu praktekkan dalam ibadah kalian, itu yang benar. Ya. Makanya rumus ini digunakan oleh para ulama untuk membahas setiap turunan dalam agama. Sekarang persoalannya, mohon maaf, ada yang pernah lihat Nabi? Di mimpi barangkali? Mimpi aja belum pernah lihat, lantas bagaimana kita belajarnya? Maka kita harus belajar pada orang-orang yang pernah melihat Nabi, diajarkan pada generasi setelahnya, sampai ke kita. Itulah yang disebut dengan isnad. Nah, saya coba keluarkan dulu ajaran-ajaran itu, baik bersumber dari Al-Quran ataupun hadis, baru kemudian kita bahas dengan harapan bisa benar cara belajar kita. Jelas sampai sini? Baik. Saya hapus dulu sebentar ya, saya sebutkan dalilnya dulu. Alhamdulillah, ini saya ketiga datang ke sini ya. Alhamdulillah. Datang sendiri, jelaskan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Alhamdulillah. Wala quwwata illa billah. Baik. Antum tenang aja lah, pokoknya lihat, tulis, rekam. Masya Allah, kurang apa lagi? Zaman Nabi orang mau belajar, perjuangannya luar biasa. Antum tempatnya enak, bagus, AC-nya banyak, ustadznya datang sendiri gitu kan, direkam juga, belum mau belajar lagi. Antum kurang apa lagi? Antum sehat ya. Baik. 1. Quran surah ke-49, saya agak cepat ya, ayat 13. Kemudian terjadi pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Pembagian tugas, Quran surah ke-4 ayat 34. Kemudian mulai bekerja, Quran surah ke-2 ayat 168. Yang standar, yang bagus, Quran surah 2 ayat 172. Quran surah ke-7 ayat 96. Istri mulai merawat rumah tangga, dia mulai mengandung, kandungan-kandungan mulai ringan sampai berat, Quran surah ke-7 ayat 189. Dan mulai merawat anak, kadang-kadang tidak mudah, Quran surah ke-17 ayat 23. Kemudian mulai menyusui, bagaimana supaya asinya lancar, Quran surah ke-2 ayat 233. Mulai mendidik, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Dia mulai belajar supaya cepat menghafalnya, Quran surah 9 ayat 122. Supaya prestasinya naik, Quran surah 58 ayat ke-11. Kemudian suami bekerja, kadang-kadang tidak mudah, ada orang iseng ingin menyaingi, kadang ingin menyudutkan dan sebagainya, Quran surah 17 79 sampai 81. Kalau terlampau sulit, di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Kadang-kadang capek, lelah gitu kan, bagaimana mengobatinya, Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau penyakitnya kata dokter nggak ada obatnya, nggak ada yang mustahil bagi Allah, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Kemudian cara menghadapi tantangan, Quran surah kedua ayat 214. Obatnya dari Quran surah ketiga ayat 142. Kemudian ini belum ketemu surga ya, belum ketemu surga. Baik, kita lihat dulu. Harta mulai bertambah, cara bersyukurnya, Quran surah ke-14 ayat ke-7. Kadang-kadang ada ujian, mesti bersabar, Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Sampai mau meninggal, kita percepat aja. 18, usia 40 tahun, orang tua masih ada, Quran surah ke-46 ayat 15. 19, cara menyiapkan ajal, Quran surah ketiga ayat 185. 20, cara untuk meninggal yang baik, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Mendapatkan kenikmatan kubur, Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 171. Dihisab sampai kembali kepada Allah, melihat Allah tanpa hijab, Quran surah ke-3
75 ayat 22 sampai dengan 23 bisa masuk surga. Surganya bersama Nabi, Quran surah 3 ayat 31, amalannya di Quran surah ke-59 ayat 7, caranya di Quran surah ke-33 ayat 21, surga di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23, dan surga seluas langit dan bumi, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Ini materi kita malam ini. Baik ya, alhamdulillah. Baik, kita sepakati dulu sampai jam berapa kita nanti. Baik, time insyaallah. Subuh saya sudah di bandara ya, saya sholat subuh di bandara. Bismillahirrahmanirrahim. Menyiapkan keluarga meniti surga. Ada dua pembahasan di sini. Pertama, bagaimana menyiapkan keluarga. Aturan Al-Quran dengan hadis, cara menyiapkan keluarga sesuai petunjuk Allah. Baru pembahasan kedua nanti kita bahas untuk meniti surganya, dan surga mana yang diinginkan. Karena di Quran nanti ada 4 tingkatan surga ya, yang harus kita siapkan dan berbeda dalam kita menyiapkannya. Ya, kita mulai bahasan yang pertama. Sudah dihafal insyaallah? Baik, Quran surah ke-49 ayat 13. Saya agak cepat. Mohon nanti berikan isyarat kalau sudah mendekat ke Isya. Boleh izin hapus sebelah sana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Baik, alhamdulillah quwwata illa billah. Baik, cukup sampai situ dulu. Jazakallahu khair. Quran surah 49 ayat 13. Kita lihat ayatnya. Aturan pertama, menyiapkan keluarga. Kita mulai dari awal. Bismillah. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Disebutkan dengan nama nas terulang 241 kali dalam Al-Quran. Fokus ya, saya agak sedikit cepat. Manusia disebutkan setidaknya dengan 5 nama di Quran. Kadang disebut dengan bashar, nama pertamanya. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, bentuk tunggalnya. Ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar, Quran surah 15 ayat ke-28. Kadang disebutkan dengan ins, bersanding dengan jin, 18 kali disebutkan di Quran. Ya ma'syarul jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal. Kadang disebutkan dengan insan, 65 kali disebutkan di Quran, di 63 ayat 43 surah. Maka ada surahnya surah ke-76. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Tayyib, kadang disebutkan dengan Bani Adam atau Dzurriyyah Adam, 7 kali disebutkan di Quran. Quran surah 7 ayat 31 misal, ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan kadang disebut dengan An-Nas 241 kali dalam Al-Quran disebutkan. Poinnya, kalau disebutkan dengan kalimat nas, itu mencakup pada semua manusia tanpa kecuali. Jadi Allah tawarkan aturan nih. Aturan pertama, jika ada seseorang berkeluarga ingin baik plus masuk ke dalam surga, maka Allah buka kesempatan bagi seluruh manusia untuk mengikuti hukumnya ya. Jadi ini sifat keadilan Allah ya, seakan-akan ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah tidak menginginkan hambanya saat pulang ada yang ke neraka, semua diinginkan masuk surga. Makanya kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang gak pengen, illa man aba. Jadi kalau ada yang keluar dari surga kemudian masuk ke dalam neraka, maaf, itu bukan Allah nggak pengen masukin, orang yang nggak mau masuk ke surga. Allah sudah tawarkan, kasih aturannya, cuman dia tidak mau mengikuti. Jadi kalimat pembuka dalam Al-Quran menyebutkan dengan kalimat nas, menunjukkan sifat keadilan Allah bahwa memberi kesempatan yang sama pada setiap manusia. Cuma nanti, adakah orang yang mau mengambilnya atau tidak sama sekali. Makanya tolong catat kalimat ini ya. Persoalan hidayah pun banyak orang keliru. Hidayah itu diberikan oleh Allah pada semua makhluk. Tidak ada manusia yang tidak dapat hidayah. Quran surah ke-29 ayat 69, ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Konsep hidayah itu diberikan oleh Allah pada seluruh makhluk. Hanya persoalannya, ada orang ketika diberikan dia nggak mau ngambil. Bukan nggak dikasih. Sifat hidayah itu walladzina jahadu fina, orang-orang yang mau mengambil serius, mengambil petunjuk kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Bukankah azan bagian dari hidayah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diperkenalkan syahadat di situ, nama Allah.
Apakah setiap orang yang mendengar adzan mau mengambil petunjuknya? Belum tentu. Tapi tidak sedikit orang mendengar adzan bisa masuk Islam. Jangankan yang belum masuk Islam, yang sudah masuk Islam dengar adzan sampai komat belum mau salat juga. Bukan karena nggak diberikan, diperdengarkan, cuman dia nggak mau ngambil. Nah, ini ada tawaran berlaku bagi seluruh umat manusia. Allah menginginkan semua rumah tangga manusia baik sampai masuk ke dalam surga, kecuali yang nggak pengen. Jelas di sini? Baik. Ya ayyuhan nasu. Baik, aturan pertama. Awas, fokus ya. Anda gagal sedikit saja, agak rumit meniti surganya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aturan pertama. Kami ciptakan kalian manusia yang ingin berkeluarga dengan pasangannya yang telah kami tetapkan. Dzakar, laki-laki, wa untha, perempuan. Aturan pertama dalam Al-Quran, orang yang ingin berkeluarga mendapatkan ridha Allah, maka awas, hati-hati. Aturan pertamanya, dia mesti mencari pasangan yang sesuai. Laki-laki, perempuan. Jelas? Laki-laki, perempuan. Bahkan konsep ini tidak hanya untuk manusia, semua makhluk. Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna az-zawjayn la'allakum tadhakkarun. Semua selain Allah diciptakan berpasangan untuk kita sadar, untuk membedakan antara Allah dengan makhluk. Allah satu, tidak punya pasangan. Makhluk pasti punya pasangan. Jangankan yang bernyawa, yang tidak bernyawa punya pasangan. Siang pasangannya malam, hitam pasangannya putih. Coba bahkan binatang, Anda perhatikan, jantan pasangannya betina, tumbuhan putik pasangannya benang sari. Sampai hari ini saya belum pernah dengar misalnya jantan kalau ingin mencari pasangannya ketemu dengan jantan lagi, itu nggak ada. Antum silahkan tunggu sampai Idul Adha ya, ikat kambing di samping masjid. Itu walaupun sudah diikat di samping masjid, maaf, dengar suara adzan, kalau sudah datang syahwatnya, kambing jantan pasti nyari kambing yang betina. Pasti itu, ya mustahil jantan cari jantan lagi. Betina tunggu-tunggu yang betina lagi. Ya. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini saya hidup, saya belum pernah mendengar jurnal ada yang menuliskan kambing homo, misal sapi lesbi, itu nggak ada. Mustahil. Ya. Jadi binatang yang tidak punya akal saja bisa paham pasangannya karena fitrahnya memang begitu. Apalagi manusia yang punya akal. Jelas ya? Karena itu, jika ada dalam kalangan manusia salah memilih pasangan, misal laki-laki cari laki-laki lagi, perempuan cari perempuan lagi, maka makhluk seperti ini itu sedang keluar dari fitrahnya, sedang ada masalah. Maka keluar dari aturan yang pertama. Ya, jelas di sini? Baik. Aturan yang pertama. Ya. Karena itu mohon maaf, ketika Adam diciptakan kan pasangannya perempuan, Hawa. Allah tidak menciptakan Adam dengan Adang misalnya kan, Adam dengan Hawa, laki-laki perempuan, dan jadilah kita. Ya. Baik, kita teruskan. Di aturan pertama jangan menyimpang, laki-laki pasangannya perempuan. Jadi kalau kita temukan di lingkungan kita ada pasangan sejenis, itu bukan pasangan. Dan salah sebetulnya menyebutkan pasangan sejenis, karena pasangan itu beda jenis. Oh ini pasangan sejenis, bukan Pak, ini penyimpangan sejenis. Kalau pasangan itu beda jenis, pasti itu. Tayyib. Sudah masuk Isya ya? Baik. Bagaimana caranya kemudian dia berpasangan? Seperti apa gambarannya? Kita teruskan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.